Ada cerita yang tidak bisa kusimpan sendiri, cerita yang kutulis dengan ingatan dan kuceritakan dengan detak jantung. Aku Elria Tera, dan ini adalah surat cintaku yang hilang di antara waktu, saat Gunung Padang belum bernama. Bab 1. Panggilan yang tidak dikenal. Di usia 28 tahun, hidup Mayang bisa disebut baik. Ia tinggal di apartemen kecil di tengah kota Jakarta, bekerja sebagai penulis lepas untuk beberapa media perjalanan dan budaya, memiliki cukup uang untuk hidup nyaman, dan wajah yang cukup sering membuat orang menoleh 2 kali. Mayang terbiasa disukai, bukan karena ia mengejar perhatian, tapi karena kehadirannya selalu membawa ketenangan yang aneh bagi orang lain. Ada lelaki yang pernah mengejarnya selama 3 tahun. Ada yang datang dengan bunga, ada yang datang dengan keseriusan, ada pula yang menawarkan masa depan yang rapi. Tapi setiap kali seseorang berdiri terlalu dekat dengan hidupnya, Mayang selalu merasa hal yang sama, kosong. Bukan dingin, bukan takut, hanya tidak tepat. Seperti membaca buku yang bagus, tapi tahu itu bukan buku yang selama ini kau cari. Dan malam itu, hujan turun tipis di jendela apartemennya. Mayang duduk di lantai ruang tamu dengan laptop terbuka, menyuting artikel dengan situs-situs kuno di Nusantara. Di layar, foto-foto batu besar memenuhi halaman. Candi, megalith, susunan batu tua. Tangannya berhenti ketika sebuah foto muncul. Susunan batu bertingkat di puncak bukit. Terlalu tua, terlalu sunyi, terlalu akrab. Judul artikel itu menyebut nama tempatnya, Gunung Padang. Mayang menatapnya lama. Dadanya mengencang. Perasaan itu datang lagi, perasaan yang selalu datang sejak kecil. Seolah ada sesuatu di sana yang mengenalnya, bukan sebaliknya. Ponselnya bergetar. Nama yang muncul, Rian. Lelaki baik, mapan, lucu, dan jelas menyukainya. Besok malam, kita makan malam yuk, suara Rian terdengar ringan. Mayang tersenyum kecil. Besok, aku keluar kota. Liputan, suara Rian. Iya, jawab Mayang. Kemana? Mayang melihat layar laptopnya, aneh. Bahkan sebelum menjawab, ia merasa seperti tubuhnya sudah memutuskan. Gunung Padang. Sunyi sejenak, tempat batu-batu itu. Iya, sendiri. Seperti biasa. Rian tertawa pelan. Kau tahu, kadang aku merasa kau hidup setengah di sini, setengah di tempat lain. Mayang diam, kalimat itu terasa terlalu tepat. Setelah telepon ditutup, hujan semakin deras. Mayang memejamkan mata. Lalu mimpi itu datang lagi. Mimpi yang sama sejak umur 7 tahun. Ia berdiri di tempat tinggi, udara dingin, kabut bergerak, belum ada batu-batu bertingkat, belum ada jalan setapak. Hanya tanah luas dan bukit sunyi, dan seseorang berdiri di sana. Seorang lelaki membelakanginya. Tinggi, diam, seolah menunggu, selalu menunggu. Setiap kali Mayang mencoba mendekat, ia selalu terbangun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, lelaki itu menoleh. Mayang terbangun dengan nafas berat. Jam digital menunjukkan pukul 04.44 pagi. Hujan telah berhenti, langit masih gelap. Tapi di dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak. Seperti panggilan, bukan rasa penasaran, bukan tugas, bukan pekerjaan. Sesuatu yang lebih tua dari logika. Keesokan paginya, perjalanan menuju Gunung Padang terasa lebih sunyi dari biasanya. Mobil sewaan melewati jalan menanjak, pepohonan, kabut tipis, dan udara yang makin dingin. Mayang duduk di dekat jendela,
Sejak memasuki wilayah pegunungan, tubuhnya terasa aneh, seperti mengingat sesuatu, padahal ia belum pernah ke sana. Ketika akhirnya sampai di kaki situs, ada desir angin yang membuat tengkuknya merinding. Ia turun, menatap tangga panjang di hadapannya. Batu-batu tua, sunyi, diam. Tapi entah kenapa terasa hidup. Seorang penjaga tua duduk di dekat gerbang. Rambutnya putih semua, matanya tajam. Saat melihat Mayang, lelaki tua itu berdiri berlahan. Lama memandang wajahnya, seperti mengenali. Mayang tersenyum sopan. "Pagi." Lelaki tua itu langsung menjawab, lalu berkata pelan, "Kadang tempat tua memanggil orang yang pernah meninggalkannya." Mayang mengenyit. "Maksud Bapak?" Orang tua itu tersenyum tipis. "Naiklah." Mayang menoleh ke atas. Angin berhembus, kabut bergerak, dan untuk sesaat ia mendengar sesuatu. Suara. Bukan dari luar, dari dalam kepalanya. "Pulang." Langkahnya terhenti, jantungnya berdetak keras, ia naik satu demi satu. Setiap anak tangga membuat nafasnya terasa semakin berat, bukan lelah, tapi seperti mendekati sesuatu yang sangat lama menunggu. Sesampainya di teras paling atas, dunia terasa hening. Batu-batu hitam berdiri seperti saksi waktu. Mayang berjalan di antara susunannya. Tangannya menyentuh satu batu panjang, hangat, padahal udara dingin. Seketika, bayangan melintas di kepalanya. Api, orang-orang, langit merah, suara genderang, dan lelaki dalam mimpinya. Mayang menarik tangannya, nafasnya memburu. Apa ini? Tanah di bawah kakinya bergetar halus, sangat halus, hampir tak terasa. Angin mendadak kencang, kabut turun cepat, langit yang tadinya terang berubah kelabu. Mayang mundur selangkah, lalu mendengar suara. Suara laki-laki sangat dekat, sangat jelas. Dia berkata, "Akhirnya." Mayang menoleh. Tak ada siapa-siapa. Jantungnya menghantam dadanya. Tanah kembali bergetar, kali ini lebih kuat. Batu yang disentuhnya tadi memancarkan garis tipis seperti cahaya di sela retakan. Tidak terang tapi hidup. Mayang terjatuh. Tangannya menyentuh tanah. Tanah itu hangat, terlalu hangat. Angin berputar di sekelilingnya, kabut menjadi putih pekat. Suara dunia menghilang. Sunyi. Lalu gelap. Saat Mayang membuka mata, tidak ada tangga, tidak ada susunan batu, tidak ada wisatawan, tidak ada penjaga. Hanya bukit liar, tanah basah, langit yang berbeda. Dan di kejauhan, seorang lelaki berdiri menatapnya. Lelaki yang sama dari mimpinya. Diam, nyata, dan hidup. Bagas.